Assalamualaikum Pisces, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian Pisces ini tentang yang terjadi di bulan Juli, tentang cinta, karir, dan keuangan di sini. Yang akan saya readingkan energi di bulan Juli untuk kalian gitu ya. Itu, dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Oke, langsung kita readingkan aja di sini di cinta dulu, di hubungan asmara kalian dulu untuk Pisces di bulan Juli. Ini ada kartu Keep an Open Mind. Di proses hubungan kalian ini adalah proses dimana kalian dari segi usia kalian sudah sama-sama dewasa. Di sini dengan seseorang ini ya, kalian sudah sama-sama dewasa. Dan ini memberikan energi untuk di hubungan asmara ya, memberikan energi untuk pendewasaan diri, kematangan diri di sini, dan mengambil suatu keputusan ya, suatu keputusan yang bijak gitu. Dan mungkin di bulan Juli ini saatnya untuk kalian memilih untuk mengambil keputusan yang seperti apa di hubungan asmara gitu. Dan di sini otomatis di bulan Juli membutuhkan keputusan yang lebih dewasa, lebih matang gitu ya, keputusan yang benar-benar sudah siap untuk menempuh ke jenjang yang lebih serius di hubungan asmara gitu ya. Itu otomatis kan akan menuju ke pernikahan kan gitu ya. Itu yang pasti di sini untuk si Piscesnya bulan Juli lebih ke sebisa mungkin memutuskan dengan bijak di hubungan asmara, dengan pendewasaan, kematangan gitu ya, itu, dan lebih open minded dalam memberikan hubungan asmara gitu. Dan di sini ada honeymoon untuk kalian yang misalkan kalian pernah ada hubungan yang mungkin komunikasinya nggak ada gitu ya, ada keberpisahan atau komunikasi on off atau menarik diri dari hubungan, mungkin komunikasinya justru otomatis kan nggak ada ya. Pada akhirnya di bulan Juli ini ada yang membuka komunikasi lagi gitu ya. Kalau misalkan ada yang menanyakan apakah ada seseorang yang akan membuka komunikasi ke Pisces, di sini ada dengan kartu honeymoon ini ya, itu. Kalau misalkan kalian di sini hubungan dengan seseorang ini adalah hubungan yang komunikasinya intens gitu, hubungannya baik-baik saja, di sini si dianya ini akan meminta untuk dengan Pisces ini ada ketemuan langsung gitu ya, dengan dari komunikasi intens kemudian kalian akan ada peningkatan di hubungan, ada yang ingin ketemuan langsung atau mungkin ada yang berlibur bareng gitu ya, mengajak berlibur bareng gitu. Itu, dan di sini ada chemistry. Hubungan kalian di bulan Juli ini chemistry-nya masih ada gitu ya, chemistry-nya kuat di antara kedua belah pihak ya, antara Pisces dengan si dianya gitu. Kalau misalkan Pisces menanyakan tentang dianya ya, lihat di energi Pisces sendiri itu, karena chemistry ini seperti kayak cermin ya. Cermin itu kan mengaca diri sendiri, jadi kalau misalkan ingin melihat dianya ya lihat Piscesnya sendiri seperti apa. Misalkan mau mengambil suatu keputusan ya, di sini keputusan dari si dianya bisa dilihat dari Piscesnya dalam mengambil keputusan bagaimana gitu ya, itu karena chemistry ini kedua belah pihak hubungannya sangat kuat gitu, hubungan ikatan batinnya sangat kuat di kalian di sini ya, itu. Dan kemudian di sini ada true love. Di hubungan kalian ini adalah hubungan yang
cinta sejati atau ketulusan cinta ya. Kalian ini sama-sama dalam hubungan asmara ini ada ketulusan cinta di sini gitu. Dia mencintai Pisces dengan tulus, si Pisces mencintai dia dengan tulus. Cuman mungkin ada permasalahan-permasalahan yang memang harus kalian selesaikan di sini gitu ya, di hubungan asmara. Dan di sini ada wedding. Dengan proses kalian tadi ada yang memutuskan suatu keputusan yang lebih matang, lebih bijaksana ya, ini tentang wedding ya, tentang pernikahan di sini. Mungkin ada Pisces yang akan memberikan komitmen dalam hubungan asmara. Kalau misalkan belum menuju ke pernikahan ya, ini komitmen yang benar-benar serius menuju ke hubungan ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau misalkan Piscesnya ini ada yang di antara kalian yang menginginkan adanya pernikahan di bulan Juli, inilah saatnya kalian adanya pernikahan di sini gitu ya. Itu jadi kayak istilahnya mungkin yang ada Pisces yang menginginkan untuk adanya pernikahan dengan seseorang ini gitu. Dan di bulan Juli dengan kartu wedding ada, ini ada di antara kalian yang menikah di bulan Juli gitu ya. Gitu. Jadi kayak istilahnya di sini lebih ke hubungan yang lebih serius ini di bulan Juli ini kalian perbincangkan, kalian komunikasikan gitu ya, karena ini komunikasi di sini komunikasi untuk mengambil suatu keputusan yang lebih menuju ke hubungan yang serius, yaitu pernikahan ya. Itu dengan honeymoon ini otomatis komunikasi intens, ketemuan langsung ini untuk membicarakan tentang hal-hal itu, tentang hal-hal pernikahan mungkin seperti itu. Dan chemistry kalian sangat kuat, hubungan kalian sama-sama tulus, bisa menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain di sini. Dan pada akhirnya ada pernikahan di bulan Juli gitu ya. Itu. Oke, itu energi di kalian di bulan Juli. Saya lihatnya di sini lebih ke energi untuk Piscesnya lebih ke matang gitu ya, lebih ke matang, lebih ke dewasa untuk saat ini gitu. Jadi lebih ke apa ya, nggak galau-galau lagi gitu. Seperti itu istilahnya. Kadang kan saya sering kerasa di energi ya, di energi yang saya tarik itu kan sering kerasa kadang si Piscesnya ini banyak sekali yang beberapa hari atau beberapa bulan itu saya reading energinya tentang masa lalu yang menyakitkan gitu. Tetapi di bulan Juli ini benar-benar energi kebahagiaan. Kalau saya lihatnya di hubungan asmara ya, energi kebahagiaan di Piscesnya di sini gitu. Dan ini adalah yang kalian tunggu-tunggu di hubungan asmara, otomatis kan menujunya juga ke pernikahan gitu ya itu. Dan kalian bisa adanya pernikahan di bulan Juli gitu. Kalau kalian yang menunggu untuk hubungan adanya pernikahan di sini gitu ya. Itu semoga ini resonate untuk kalian yang menginginkan untuk adanya pernikahan di bulan Juli ya. Itu aminkan aja di sini gitu sih. Kalau misalkan belum nyampe ke pernikahan ya, hubungan kalian sudah ada keseriusan lebih gitu ya, keseriusan lebih di sini, karena hubungan kalian ini sudah hubungan yang dewasa gitu, hubungan yang nggak anak-anak kecil lagi gitu ya, hubungan yang benar-benar dewasa. Gimana sih, usianya kalian juga sudah dewasa, jadi hubungannya juga nggak memberikan yang hubungan yang alay gimana gitu ya, seperti itu sih kalau saya lihatnya energinya di sini ya. Itu dengan pendewasaan diri di sini gitu. Itu di bulan Juli seperti itu energi hubungan asmara untuk Pisces ya. Dan kemudian untuk karir di sini ada Eight of Pentacles. Si Pisces saat ini untuk karirnya di sini sudah sudah 80% dijalani gitu ya. Istilahnya kalian fokus dengan karir yang selama ini kalian jalani,
otomatis kalian sudah lama juga di karir yang kalian jalani saat ini karena sudah 80% berada di situ. Saya sering presentasikan gitu ya. Itu jadi kayak istilahnya, semoga kalian paham kalau saya mempresentasikan gitu ya itu. Jadi di sini sudah lebih dari lebih dari karir yang waktunya ini kayak seperti sudah di atas rata-rata lamanya gitu ya, kalian melewati hubungan karir di sini gitu ya, karena sudah Eight of Pentacles. Jadi benar-benar kalian fokus di karir yang selama ini kalian jalani, atau usaha atau bisnis kalian, atau karir apapun itu ya itu. Dan kemudian di sini ada Four of Pentacles. Kalian menginginkan untuk adanya kestabilan lebih gitu ya. Saat ini kalian ngerasa stabil di sini. Lebih dari stabil malah kalau saya lihatnya ya. Karena 80% ini ada di kalian untuk karir gitu. Itu jadi lebih ke kalian sudah ada di kestabilan ini, cuman menginginkan untuk adanya peningkatan di situ, karena kalian menginginkan untuk King of Pentacles ya. Kalian menginginkan untuk adanya peningkatan di segi karir di sini. Mungkin ada yang ingin mempunyai usaha atau bisnis sendiri, atau ingin adanya peningkatan di situ, di usaha atau bisnis gitu. Atau karir yang kalian misalkan di ASN atau PNS, kalian menginginkan untuk kedudukan lebih di atas dari sekarang gitu ya. Itu posisinya, jabatan, pangkat gitu ya. Itu kalian menginginkan di situ. Atau mungkin kalau kalian berkarir yang lainnya, misalkan di swasta gitu ya, kalian menginginkan posisi tersendiri di situ gitu, atau menginginkan adanya peningkatan tersendiri di karir kalian. Dengan King of Pentacles ini, kalian itu yang ingin kalian capai itu. Dan di sini dengan ada King of Wands juga, ini King, dua King ya, dua King ini bagus gitu. Apa yang kalian ingin wujudkan, ingin kalian realisasikan di sini dengan strategi, dengan planning yang pas gitu ya, yang pas untuk kalian, strateginya bagus gitu. Kalian bisa mewujudkan apa yang kalian inginkan di sini ya, itu dengan King of Wands ini ya. Dan istilahnya di sini kalau saya lihatnya, dengan posisi kalian yang King of Wands ini suatu strategi atau planning yang terencana, kemudian King of Pentacles ini adalah suatu karir yang memang kalian ingin wujudkan dan kalian bisa di situ gitu. Dengan posisi, dengan jabatan ya, dengan ya tentang karir yang kalian inginkan lebih ada peningkatan lah ya, seperti itu. Kalian sesuaikan aja di sini. Agak susah untuk menjabarkan King of Pentacles gitu. Sebenarnya banyak ya ide di saya itu banyak, cuman mau mengatakan itu kan banyak energi di sini. Jadi yang kesebut ya hal ini gitu ya, seperti itu sih. Jadi kayak di sini banyak banyak cara untuk kalian ya. Dengan strategi planning ini sebenarnya kalian mempunyai banyak ide, sama kayak saya ya, mempunyai banyak ide, banyak cara yang ingin kalian wujudkan gitu. Dan pada akhirnya kalian dengan King of Wands ini kalian bisa mewujudkan itu gitu ya. Pada akhirnya saya berbicara seperti ini juga nanti akan ada penyelesaian sendiri gitu kan, sama kan ya. Itu di energi saya sendiri gitu. Kalau di kalian ya di sini ini kan tentang karir ya. Di sini ya apa yang kalian inginkan dengan planning atau strategi kalian bisa mencapai di sini dengan posisi seperti apa yang kalian inginkan. Dan ini ada Ace of Cups, mendapatkan kebahagiaan di karir dengan pencapaian yang ada di kalian gitu ya. Di bulan Juli kalian akan ada kebahagiaan tersendiri gitu, atau mungkin kebahagiaan awal dari karir, ada peningkatan awal mungkin gitu ya. Itu kalian mendapatkan kebahagiaan di situ di segi karir kalian.
Dan ini karena ada the wheel of the year ya, karena ada waktu di mana dalam 1 tahun ini ke depan adalah memang keberuntungan di Pisces-nya gitu ya. Jadi istilahnya untuk karir di sini banyak keberuntungan yang didapat di Pisces-nya. Alhamdulillah. Maaf ya. Oke, tadi nyampe mana tadi? The wheel of the year ya. Dalam 1 tahun ini ke depan ini adalah memang roda keberuntungan untuk Pisces-nya ya, terutama di pentakel, di karir, keuangan, bisnis usaha, kemudian di cup, kebahagiaan. Otomatis ini yang menyangkut perasaan, jadi tentang hubungan asmara gitu kan. Ada pernikahan tadi, kemudian di sini ada SWOT ya. Pemikiran kalian juga sudah nggak overthinking. Yang dulunya sering sekali saya reading tentang Pisces ini selalu overthinking gitu ya, banyak yang dipikirin tentang hubungan asmara, tentang keuangan, tentang apapun itu gitu. Tapi pada akhirnya dalam 1 tahun ini ke depan ini untuk si Pisces-nya sudah lebih dewasa, lebih bijak, lebih matang, dan cara berpikirnya juga fokus, pinter, cerdas gitu ya. Itu dan yang pasti tidak overthinking lagi gitu, karena bisa fokus untuk mencapai apa yang diinginkan di sini. Dan kemudian di sini ada Wand juga, tadi juga ada King of Wand ya. Itu ada rencana-rencana atau planning-planning yang bisa terrealisasi atau bisa terwujud satu persatu, satu demi satu. Kalian bisa mewujudkan semuanya dalam 1 tahun ini ke depan gitu ya. Itu prosesnya. Ada roda keberuntungan dalam 1 tahun ini ke depan untuk Pisces-nya di sini. Makanya di sini untuk karir, apa yang kalian inginkan ini bisa kalian dapatkan dengan mendapatkan kebahagiaan tersendiri di setiap planning yang kalian wujudkan, kalian bisa tersampaikan gitu ya. Itu yang kalau saat ini saya rasa ini belum bulan Juli kalian di karirnya sudah di atas rata-rata, otomatis sudah lebih mapan daripada dulu gitu ya, dan lebih dan stabil. Kalau misalkan kalian masih berada dalam kestabilan, kalian sudah stabil, nggak minus, nggak kekurangan sama sekali gitu. Kalian hanya di bulan Juli ini ingin adanya peningkatan di segi tersebut gitu ya, segi karir, dan kalian bisa mencapai itu karena ada roda keberuntungan di kalian gitu ya. Itu di karir. Kemudian di segi keuangan di sini ada letter. Untuk si Pisces-nya di sini lebih ke saat ini lagi menunggu ada kabar, informasi atau berita atau surat mungkin atau akte yang sudah di ACC, sudah ditandatangani, sudah ada cap stempel ya, sudah ada hitam di atas putih. Otomatis informasi yang sudah resmi ini si Pisces-nya lagi menunggu itu tentang keuangan, mungkin untuk peningkatan di segi keuangan kali ya. Itu si Pisces-nya menunggu itu. Dan di sini ada the ring. Ini ada kontrak atau perjanjian yang saling menguntungkan satu sama lain. Ini mungkin informasi dari situ kali ya, dari kontrak atau perjanjian itu. Dan ini istilahnya kalian ada kontrak atau perjanjian di keuangan dan kalian bisa mendapatkan itu ya, karena ada buket ya, ada kejutan di sini, ada kejutan yang membahagiakan, ada kado, hadiah atau bonus tersendiri di keuangan tersebut. Yang pasti ada kejutan-kejutan yang membahagiakan, yang mana di sini mungkin dari kontrak tersebut bisa benar-benar terrealisasi dan si Pisces-nya mendapatkan kontrak atau perjanjian tersebut gitu ya. Itu, dan otomatis dengan kontrak atau perjanjian tersebut memberikan pemasukan yang lebih dari keuangan yang ada saat ini gitu. Itu ya. Dan ini mungkin dari karir yang selama ini dijalani Pisces gitu. Karena karir di Pisces ini
Pisces-nya benar-benar seseorang yang komitmen di karir yang saat ini dijalani ya. Jadi dengan komitmen tersebut kan otomatis kan ada peningkatan-peningkatan tersendiri gitu. Kalau kalian misalkan berpindah-pindah tempat kerja itu kan otomatis gaji juga akan bermula terus gitu ya. Awal-awal terus kan gitu kalau berpindah-pindah. Tapi di sini kalau saya lihatnya si Pisces-nya mempunyai karir yang sudah benar-benar mapan, sudah ditekuni selama ini gitu ya. Sudah benar-benar komitmen di situ, nggak mau untuk istilahnya untuk berpindah-pindah gitu ya, untuk menjalani karir yang bermacam-macam gitu ya. Yang pasti di sini kalau si Pisces-nya di energi ini saya lihatnya Pisces lebih ke menekuni karir yang selama ini dijalani dan ingin adanya peningkatan-peningkatan di segi karir tersebut yang menyebabkan untuk keuangan yang memberikan hasil untuk keuangan Pisces, ada penambahan, ada peningkatan gitu kan, seperti itu, ada pemasukan lebih, gaji lebih gitu ya, seperti itu. Atau di sini lebih ke dengan dengan komitmen tersebut mungkin menginginkan kontrak atau perjanjian juga terjadi, juga mendapatkan pada akhirnya. Itulah kejutan di Pisces-nya di segi keuangan ya, dengan komitmen, dengan perjanjian tersebut ada keuangan lebih yang masuk dengan tanpa diduga sama sekali dari Pisces-nya gitu. Seperti itu ya. Mungkin ada kenaikan gaji yang dirasa Pisces-nya nggak mungkin naik kan gitu, ada yang seperti itu. Atau mungkin ada yang dari bonus-bonus yang lain atau dari keuangan yang lain yang masuk ke Pisces-nya yang tidak diduga sama sekali gitu. Bisa juga karena ini kejutan ya, seperti itu. Yang mungkin nggak dari karir yang selama ini dijalani, mungkin ada yang dari dari kejutan yang lain, dari pemasukan keuangan yang lain gitu, bisa juga ya itu. Dan di sini kalau misalkan yang disadari Pisces-nya mungkin dari informasi yang sudah resmi, mungkin dari keuangan dari situ bisa juga ya. Kayak misalkan gini, ada informasi yang diinginkan Pisces mendapatkan keuangan yang masuk. Mungkin Pisces-nya mempunyai 2 karir gitu ya, mempunyai 2 karir, yang satu karir benar-benar difokuskan gitu, dan yang satunya mungkin kayak istilahnya Pisces ini antara iya dan tidak gitu, antara ada peningkatan atau enggak gitu ya, seperti itu. Pada akhirnya di bulan Juli mendapatkan kejutan itu gitu ya, seperti itu. Contohnya aja secara real ya, ini hanya contoh aja sih. Kalau misalkan kalian ini berkarir di ASN atau PNS, kemudian kalian mempunyai karir yang lain, mungkin mempunyai usaha atau bisnis sendiri gitu ya, itu otomatis kan di sini mungkin informasi dari situ, dari usaha atau bisnis itu ada peningkatan, jadi ada tambahan untuk keuangan masuk kan, bisa juga ya. Atau mungkin bisnis, usaha, keuangan kalian sama penghasilannya, tetapi dari gaji ada peningkatan tersendiri, mungkin kayak kenaikan gaji atau mungkin ada kayak sejenis gaji 13 gitu ya. Ya seperti itu contohnya gitu ya. Otomatis kan itu suatu kejutan yang memang kayak informasi yang sudah setiap tahun ada gitu ya, seperti itu ya. Jadi istilahnya mungkin ada kejutan-kejutan tersendiri di keuangan kalian. Kalian sesuaikan aja lah ya untuk kejutan di keuangan kalian di sini gitu ya, seperti itu. Atau mungkin ada yang membantu untuk memberikan keuangan untuk kalian, bisa juga ya itu.
Yang pasti kalian sesuaikan aja di energi buket di sini, kejutan di sini. Dan di sini juga ada the clover. Clover ini juga bunga keberuntungan gitu. Dari keuangan si Piscesnya ini banyak keberuntungan atau keajaiban yang didapat gitu ya. Itu kayak seperti apa yang diinginkan Pisces, apa yang diharapkan Pisces, yang selama ini mungkin berharap memohon adanya keberlimpahan, adanya keuangan, peningkatan keuangan, pemasukan keuangan di sini dengan energi clover ini banyak keberuntungan, banyak keajaiban di Piscesnya. Pada akhirnya Pisces mendapatkan the fish, mendapatkan keberlimpahan, kemakmuran gitu ya di sini. Jadi keuangan di bulan Juli untuk Piscesnya dengan keberuntungannya, dengan kejutan, dengan komitmen di segi karir mungkin, dengan adanya kontrak atau perjanjian, atau mungkin dari informasi yang ditunggu ternyata menjadi nyata, padanya memberikan pemasukan lebih untuk keuangan Piscesnya, dan ada keberlimpahan di segi keuangan Pisces di sini ya, keberlimpahan, kemakmuran di bulan Juli untuk Piscesnya gitu ya. Sumbernya dari banyak segi ya, kalian sesuaikan aja untuk sumber keuangan yang masuk di sini gitu ya. Yang tadi saya sudah bilang mungkin dari informasi tentang keuangan, pemasukan keuangan yang lebih itu dari informasi yang ditunggu, atau mungkin dari kontrak atau perjanjian di karir kalian mendapatkan itu dan pada akhirnya keuangan bisa lebih kan. Kemudian atau mungkin dari komitmen kalian, dari karir yang selama ini kalian tekuni, ada peningkatan, mungkin peningkatan gaji atau peningkatan, yang pasti peningkatan keuangan gitu ya itu. Dan di sini mungkin dari kejutan-kejutan yang lain bisa juga, dan mungkin dari keberuntungan di segi apapun itu, atau mungkin dari keberlimpahan dari segi yang lainnya ya. Dan pada akhirnya secara keseluruhan keberlimpahan, kemakmuran di segi keuangan didapat si Piscesnya di bulan Juli di sini ya. Karena the wheel of the year ini kan dalam 1 tahun ini ke depan, dan bulan Juli ada dalam 1 tahun ini ke depan, dan ini reading untuk bulan Juli bulan depan gitu ya. Itu hasilnya untuk keuangan Piscesnya ya. Itu. Aminkan aja untuk semua energi di sini. Ini energinya positif semua, bagus semua gitu ya. Itu ya aminkan aja, semoga akan menjadi nyata ya, karena di sini adalah hanya suatu prediksi gitu, suatu prediksi yang pasti ini semua kembali ke kalian dengan doa, dengan usaha kalian, dengan kerja keras kalian juga gitu ya. Itu semuanya dikembalikan ke Tuhan ya, semua dikembalikan ke Tuhan. Aminkan aja semuanya, berikan energi positif untuk kalian untuk mendapatkan ini ya, afirmasi yang lebih positif gitu. Itu aminkan aja, semoga menjadi nyata gitu aja lah ya. Itu daripada saya berulang-ulang untuk mengatakan semuanya. Oke, saya minta maaf kalau misalkan di sini readingnya terlalu banyak terulang gitu. Ya, oke, karena saya terlalu semangat mungkin untuk reading di sini. Oke, saya rasa cukup untuk Pisces. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.